Halo, kembali lagi kita di tutorial Accurate ya. Untuk yang kali ini kita mau bahas mengenai report ya. Report yang ada balance sheet. Ini kan simple ya, standar ya. Nah, untuk ini kita mau jelasin yang mengenai masalah report sales ya. Biasanya tuh yang paling banyak custom tuh report sales ya. Ya, kalau saya lebih suka di sini. Ya, sales by item detail. Di sini ini kita bisa custom jadi berbagai macam report yang bermacam-macam. Kita coba lihat dulu ya, simpelnya seperti ini nih. Ya, ini adalah laporan simpel yang dari Accurate-nya ya. Nah, dari sini kita mau custom lagi nih. Seperti apa? Biasanya seperti ini nih. Ya, seperti ini. Dari per customer, lalu ada barangnya apa aja, lalu dari customer ada barang apa aja. Ini namanya laporan penjualan dari sortnya customer lalu sort ke item description. Ya, caranya kita ke modify, lalu kita ke groups. Nah, dari sini kan kita hapus semua aja ini, karena biasanya kita tadi dari customer. Nah, ini customer name-nya belum ada, belum ada. Kita cari dulu di sini customer customer name, kita bawa ke sini ya, lalu kita ke groups, lalu customernya kita pilih ya ke customer name. Terus lalu itu yang dijumlahkan apa saja nih, misalnya kita jumlahkan quantity sama amount ya, lalu kita tambahkan lagi ke item description. Nah, seperti ini yang dijumlahkan itu quantity dengan amount ya, seperti itu. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, begini ya, nama customer sama barang, nama customer sama barang, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Lalu ada lagi seperti ini, nama barang terus nama customer, nama barang nama customer. Ya, kita ganti aja seperti tadi shortnya, lalu grupnya yang paling atas kita ganti nih, nama barang baru customer. Ganti aja langsung dari sini, kita tarik ke atas, move up. Ya, langsung berubah seperti ini. Ya, nama barang, nama customer, nama barang, nama customer. Ya, terus untuk kolom apa saja yang bisa kita tambahin ini kita bisa cek di sini ya. Saya suka dengan sales by item kita karena di sini yang disediakan tuh cukup banyak ya, cukup lengkap di sini. Dari surat jalan, dari SO, coba ada SO nggak? Oh, nggak ada SO. Mana ada SO tuh? Ya, seperti ini di sini cukup banyak yang dijelaskan yang bisa diambil. Nah, kita ambil calculator flat misalnya nih ya. Calculator field kita ambil nih, kita bisa ini ada kegunaan lagi nih ya, calculator field. Di sini kita bisa uh, custom lagi nih apa yang mau dihitung, misalnya quantity atau ada item price nggak, unit price belum ada, type unit price di sini, unit price ya, oke. Ya kan, lalu kita di sini tarik sini dulu ya, kita bawa ke atas nih, mereka di sini di bawah, kita bawa ke atas tuh supaya nanti urutannya nanti di sebelah kiri ya. Flat fit adalah quantity dikali dengan, kalinya pakai bintang ya, kali dengan unit price ya. Nanti di sini dia muncul lagi satu calculator baru, quantity dikali dengan unit price. Oh, unit price nya belum saya munculkan ya, saya munculkan dulu nih, saya centang dulu ya supaya dia muncul di sini. Nah, unit price nya di sini jadi 1 dikali dengan 2450 sama dengan 2450 ya, gitu. Jadi ini kita bebas bisa mengalihkan atau membagi dengan apa saja yang ada angka-angkanya di sini. Itu 10 kali dengan 116
jadi 1.160.000. Nah, kita juga bisa bagi, jadi pokoknya kita bisa membuat rumus ya di sini ya, pokoknya ya. Itu. Nah, ini di sini kita disediakan 10 kalau nggak salah. Ya, 10 calculated fieldnya. Lalu filter untuk apa? Ya. Nah, misalnya kita di nomor customer itu, di invoice nomor itu kita mau misalnya nomor invoice itu depannya SI ya, berawalan dengan SI. Nah, nih di sini juga rumus banyak nih. Ada mengandung, konten itu mengandung, ada begin artinya dimulai dari misalnya SI. Itu yang muncul tuh yang depannya semua SI, nomor invoice-nya. Nah, depan SI semua muncul semua. Nah, di sini juga ada juga nih filter by-nya itu udah muncul. Kita kasih rumus apa aja di filter itu. Misalnya kita itu dulu ya, nomor invoice kita hapus dulu, kita all dulu. Oh, kita hapus filternya. Lalu customer name-nya yang kita juga bisa pilih nih satu-satu nih, yang mana yang kita mau munculkan, centang aja. Kalau semuanya kita all aja, atau containing, not containing. SZPS itu berarti ada ini ya, yang pas ya, yang detail. Not exact with, not exact pace, begins with, not begin with. Nah, ini rumus-rumusnya seperti ini. Jadi semua kita ada filternya. Contains, nomor description-nya, quantity-nya mau lebih dari mana, ini sama dengan berapa, 2. Ini nanti mau yang muncul semua yang quantity-nya 2 misalnya. Atau kurang dari 2, atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, atau di antara 2 sampai 10 atau 1 sampai 100 misalnya. Jadi bisa bikin rumus seperti itu ya. Ya, itu. Ini sih yang paling sering kita pakai ya. Atau kalau misalnya kalau ini kita masih bisa buka lagi nih. Gitu. Salesman, invoice. Ya, di sini banyak nih buku-bukunya, folder-foldernya kita bisa buka-bukain yang mana kita butuhkan untuk melihat suatu report yang detail. Jadi dari satu report kita bisa menunjukkan berbagai jenis report ya. Setelah sudah bagus nih, kita sudah oke, kita juga bisa rubah namanya nih. Sales by item detail, misalnya kita mau munculkan sales Pak Budi misalnya. Oke, seperti ini. Ya, jadi satu sales ini kita khususkan untuk Pak Budi, misalnya kita sudah filter misalnya nama customer siapa nih, nama customernya misalnya Indah Elektrik tadi ya, Indah Elektrik. Oke, jadi ini hanya untuk Indah Elektrik saja ya, kita ganti ya, sales Pak Budi, sales Indah Elektrik, Indah Elektrik misalnya ya. Oke, jadi begini. Nah, setelah oke, kita memorize supaya dia bisa menyimpan semua perubahan-perubahan atau filter-filter yang sudah kita buat nih. Kita bikin kasih sales Indah Elektrik, kita save ya. Jadi nanti pada waktu kita mau mulai buka report lagi, kita sudah langsung ke sini aja nih, memorize report, terus sales Indah Elektrik. Tinggal tahunnya aja tanggalnya kita ganti sesuai dengan apa yang kita mau ambil. Nah, langsung dia muncul. Dia sudah menghafal semuanya ya, filternya, nomor invoice-nya. Ya, jadi di sini juga di menu header footer ini kita bisa misalnya nggak mau munculin company name-nya, bisa nggak usah dicentang. Subtitle juga nggak usah dicentang, misalnya ada yang mau dihapus. Nanti kita bisa setting nih. Ya, kalau misalnya isinya ini SI 3 Juli ini adalah ini nih. Kita klik sininya, kita bisa setting nih, saya mau 8 atau 9, bisa kita gedein ya, nanti semua isinya jadi gede nih ininya. Nah, ini jadi 9 fontnya.
itu kita balikin lagi 8. Oke, nah di sini juga kita bisa ganti nih. Oh, ini 16 nih fontnya. Oh, ini 11 fontnya. Ini 10, kita bisa ganti juga fontnya lain. Nah, ini kalau kita mau jadiin table ya. Jadiin tabel. Sini juga kita ada klausul separatornya, ada separatornya supaya kita bisa misalnya di sini titik atau koma. Nah, ini kan koma nih, kita jadi titik bisa. Ya, yang minus di print dengan merah atau enggak bisa centang di sini. Decimal place-nya berapa kalau misalnya ada desimalnya. Nah, di sini divided by-nya buat apa gunanya? Misalnya 2450, misalnya angkanya misalnya nanti besar-besar nih. Kuantitinya 1000 semua, kita mau bagi dengan 1000 nih. Ya, kita mau simpelkan misalnya supaya angkanya pendek-pendek, kita bagi dengan 1000. Nanti semua angka-angka yang ada di sini dibagi dengan 1000. Seperti itu, jadi lebih pendek. Kan biasanya kan ada di laporan di koran-koran ya, laporan keuangan di koran itu ada yang dalam ribuan yang seperti itu kan. Itu mungkin racanya nanti angkanya terlalu besar, miliaran sampai triliunan, jadi kita bisa sederhanakan dengan dibagi dengan 1000 misalnya. Seperti itu. Oke, I hope you terbantu dengan ini video ini. Ya, kalau misalnya nanti ada yang perlu tanya, silakan tanya, boleh. Kita hapus ya, karena kita nggak pakai lagi. Oke, nah, ini baru satu ya. Ini kelas report ya. Purchase report pun juga bisa seperti itu, sama. Caranya seperti itu. Purchase by item detail aja kita ambil yang lebih ini. Kalau misalnya nanti ada kolom-kolom yang nggak ada di sini dan ada di tempat lain juga boleh. Biasanya kalau invoice itu dari sampai sini ya. Dari sini sampai ke atas. Ini semua dari invoice ya. Kalau ini ada purchase order ya, seperti itu. Purchase order history. Gitu. Kalau ini sales. Ini untuk report ya. Nah, kadang-kadang juga ada di sini nih. Kalau misalnya inventory itu di sini juga ada nih. Kita lihat ya, Pak. Ya, inventory juga biasanya juga cukup banyak edit-edit. Ya, misalnya ini kan kosong nih. Ya kan? Dia karena di setting itu dia ada page break-nya. Nah, di sini ada page break. Ya, kalau kita nggak centang, nanti dia rapet nih. Nah, nggak ada kosongnya lagi, ya kan? Gitu. Karena dari settingan dari awalnya akurat itu dia dikasih page break. Gitu, kita dicentang. Gitu. Oke, kalau sudah oke, semua report kita bisa memorize ya. Supaya nanti kita bisa buka lagi, nggak usah edit-edit lagi. Jadi makanya kalau misalnya ada laporan yang cukup rumit, cukup sekali aja kita setting sekali aja, lalu kita bisa memorize. Terus nanti kita memorize kita bisa kasih ke orang lain nih, misalnya nih. Ya, tadi kita memorize report, oh ada ini ya, satu ya. Nah, nanti di user profile itu kita bisa kasih report itu ke user lain nih dengan cara kita pilih dulu usernya. Ya, kita pilih dulu usernya yang kita mau kasih, lalu kita nanti ke memorize report, lalu kita kasih ke dia seperti ini. Ya, kita allow. Jadi nanti pada waktu user itu buka dengan user dia, nanti dia muncul di memorize report dia. Seperti itu. Oke. Oke, saya rasa sih report kebanyakan itu ya. Itu kan saya rasa kemarin report untuk itu. So, grand total itu nanti di bawahnya ada grand total, kita centang aja kalau nanti ada yang mau ditotalin lagi. Ya, saya rasa sih kurang lebih itu sih yang bisa ditanya untuk menu report ya. Gitu. Kalau ada yang perlu tanya untuk custom report yang tidak ada di Accurate, biasanya itu ada teman kita yang bantu, tapi biasanya dia ada extra charge ya, karena dia harus buka-buka lagi untuk laporannya ini. Jadi misalnya ini dia nanti harus buka-buka lagi di
seperti ini. Nah, dia harus ada ini lagi, ada codingnya lagi, gitu. Nah, ini juga ada lagi, kita bisa pilih lagi codingnya lagi, gitu. Jadi ada extra cost ya kalau misalnya memang ada yang report yang tidak ada di sediakan di akhiratnya, gitu. Oke, thank you ya udah nonton ya.